dan ibu ni Abang Gerald. Horas Madita Sude, keluarga besar Opus Seril, dimanapun berada, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena meskipun lewat online, akhirnya kita bisa berkumpul secara bersama-sama setelah hampir 2,5 tahun Opus Seril Boru meninggalkan kita semua. Kita sekarang tanpa orang tua sedang belajar untuk bersatu tanpa orang tua. Marilah kita berdoa terus kepada Tuhan agar Tuhan memimpin kita. Pertama-tama terima kasih kepada anak-anak yang sudah bernyanyi. Videonya sudah ditonton di YouTube. Meskipun ada suara ayam jeriko, itu sebagai pembuka nada. 2 kali dia didampingi ayam. Yang pertama dan mengucapkan selamat Natal juga ada, sepertinya di belakang kamera ada ayam juga, ya. Jadi cukup menghibur, ya. Terima kasih kepada anak-anak semuanya. Sebagai hadiah Natal, tulang atau bapak tua, bapak uda akan berikan setiap orang 200.000. Ya. Yang di Paras sudah dengar, kok Hoheamon itu siapa itu, si Aldrich itu, si Pedro. Jadi nanti akan tulang kirim atau bapak tua, bapak udah kirim, ya. 200.000 per orang sebagai hadiah Natal untuk yang sudah bernyanyi. Totalnya 10 orang termasuk Gerald. Nanti Gerald akan kami selesaikan sendiri di sini. Cheryl sangat keren suaranya, Cheryl. Tinggi suaranya, ya. Bagus. Tema Natal kita yang mau saya sampaikan di sini adalah Natal adalah perubahan cara Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 3 ayat 16. Sudah kita hafal ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah Allah menciptakan manusia pada hari ke-6, Adam dan Hawa menempati Taman Eden yang sangat indah. Namun mereka melanggar larangan Allah, yaitu dengan memakan buah terlarang, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga mengakibatkan mereka harus terusir dari Taman Eden. Seandainya Hawa tidak menyalahkan Adam, dan Adam tidak menyalahkan ular itu, mungkin saja Allah tidak serta-merta mengusir mereka dari Taman Eden itu. Tetapi mereka saling menyalahkan, tidak mau mengakui dosanya. Bisa saja itu pengaruh dari buah tersebut. Namanya saja buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang tadinya manusia tidak mengetahui ia telanjang, setelahnya dia mengetahui dan merasa malu. Kedua hal yang baik dan yang jahat selalu tersaji setiap hari, bahkan setiap menit, bahkan setiap detik dalam kehidupan manusia. Manusia tinggal memilih. Apakah melakukan yang baik atau yang jahat? Atau berkelit, berpura-pura, atau menyalahkan orang lain? Allah memberi hukuman disiplin kepada Adam dan Hawa.
Dan lalu mereka hidup harus bersusah payah. Hawa harus meniriskan darah untuk melahirkan anak. Dan Adam harus bermandikan keringat untuk mencari nafkah. Yang mana tadinya itu tidak terjadi di Taman Eden. Kalau dipikir-pikir, sungguh kejamlah Allah saat itu, yang tidak memberi ampun kepada mereka. Istilah Kapolda Metro Jaya, tidak memberi gigi mundur. Dan manusia itu pun harus bersusah payah untuk melanjutkan hidupnya. Dan parahnya manusia itu bukan bertambah baik. Kain membunuh adiknya Habel. Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Kain berprofesi sebagai petani, sedangkan Habel berprofesi sebagai gembala. Zaman Adam nampaknya kedua profesi inilah yang paling dominan. Allah menanyakan Kain, "Di manakah adiknya Habel?" Apa jawaban Kain? "Apakah aku penjaga adikku?" Kejadian 4 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." "Apakah aku penjaga adikku?" Itulah jawaban Kain yang sudah membunuh adiknya Habel. Jadi karena apuna sade kate parahon nate. Apakah yang menyebabkan Kain membunuh Habel? Apakah karena profesi mereka yang berbeda? Apakah karena Kain lebih miskin? Atau Habel lebih disayang orang tuanya? Tidak. Tapi karena dibakar api cemburu. Sebab persembahan bakaran Kain tidak berkenan di hadapan Allah. Sementara Habel diterima. Lalu Kain pun membunuh adiknya karena dibakar api cemburu. Kain pun dikutuk. Hasil taninya tidak berhasil. Apapun yang dikerjakan tidak diberkati Tuhan. Jadi kita pun harus berhati-hati dengan perasaan cemburu ini. Sebab itu bisa berujung kepada kebencian. Dan kebencian mengakibatkan luka batin. Dan luka batin menimbulkan permusuhan dan bisa berakhir dengan pembunuhan. Apakah itu pembunuhan karakter atau fisik? Seperti yang dialami Habel. Demikianlah manusia itu bertambah jahat. Sampai generasi ke-10 yaitu Nuh. Jadi dari Adam sampai Nuh itu generasi ke-10. Ya, kita baru bikin silsilah di Paras, kita generasi ke-17 ya. Jadi belum terlalu lama ya. Meskipun umur zaman dulu ya lama. Tidak sama dengan sekarang. Allah menyesal telah menciptakan manusia. Jadi perlu kita ingat bahwa Allah pernah menyesal menciptakan manusia. Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka." Ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Selesailah air bah. Awalnya manusia itu baik-baik. Namanya habis mendapat tsunami besar, yaitu air bah. Namun perlahan-lahan manusia itu kembali lagi jahat, saling membunuh, berperang, dan bahkan menyembah berhala. Namun Allah tidak akan membinasakan manusia itu lagi, sebab Dia sudah berjanji kepada Nuh. Jadi setelah air bah, Allah sudah berjanji ya. Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Jadi setelah air bah, Tuhan tidak akan membinasakan manusia.
Jadi meskipun faktanya manusia itu tetap jahat dan bertambah jahat, Allah tidak akan membinasakan manusia itu lagi. Air bah tidak akan dilakukan lagi. Di sini kita lihat ada perubahan cara Tuhan ya, menangani manusia karena dosa, yaitu yang pertama tadi kita dengarkan, akibat dosa Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Hukuman disiplin yang tidak ada ampun. Yang kedua, dengan mendatangkan air bah. Ya, itu Allah marah besar agar manusia itu binasa, mumpung belum terlalu banyak mungkin karena masih 10 generasi. Yang ketiga, bahwa Allah tidak akan membinasakan manusia dan tidak akan mengutuk bumi ini. Itulah kejadian pasca air bah. Hidup kita juga mengalami hal yang serupa. Seperti Tuhan melakukan perubahan, kita juga mengalami perubahan. Change is the only constant in life. Perubahan adalah satu-satunya yang konstan dalam hidup. Yang tidak berubah akan mati atau tergilas oleh zaman. Change or die. Berubah atau mati. Kita harus mengikuti dan menyesuaikan, mengadjust cara-cara kita, mengkalibrasi cara hidup, pola pikir kita, cara pandang, persepsi, asumsi, mindset, dan kita harus beradaptasi dengan keadaan. Jangan kita terus pelihara pola pikir atau cara-cara lama. Dalam hubungan antara suami istri, orang tua dan anak, sesama bersaudara seperti kita di sini. Terlebih apabila ada cara-cara yang jelas-jelas selama ini tidak membawa manfaat dan tidak membawa kebaikan serta perubahan dalam hidup kita. Ya, ini perlu kita catat. Kalau ada cara-cara yang lama tidak bermanfaat, tinggalkan. Karena itu hanya menyusahkan dan membuat kita menderita. Suami istri masih mau ribut berkepanjangan dengan topik yang itu-itu saja dari tahun ke tahun. Karena ego, karena ingin dihargai, dihormati, disayangi, itu adalah ego. Mari kita coba sejak ini kalau mau ribut 10 menit maksimum. Bikin alarm, lewat dari situ tinggalkan perdebatan itu. Kita remlah ego ini. Mari kita tingkatkan rasa peduli. Pelajari kebutuhan suami. Pelajari kebutuhan istri. Pelajari karakternya. Pelajari anak-anak. Pelajari hatinya. Saya yakin tidak ada kita di sini yang jahat dalam hatinya. Hanya caranya yang barangkali salah. Itu yang harus diperbaiki. Jangan hidup eksklusif, tapi inklusif. Apa artinya, Neil? Eksklusif, inklusif dalam dua kata. Inklusif ya kebalikannya eksklusif lah. Kau udah kayak politikus ini. Oke. Eksklusif itu tertutup. Ini kami. Ya, inklusif itu terbuka. Jadi kalau eksklusif itu tertutup. Ini hidup kami. Hello, this is my life. Itu eksklusif. Jangan saya diganggu. Saya punya hidup sendiri. Itu eksklusif. Inklusif kebalikannya. Kita harus terbuka. Ya. Tertutup, eksklusif, inklusif, terbuka. Makanya kalau ada undangan eksklusif, hanya orang-orang yang terpilih ya. Tapi inklusif terbuka untuk umum. Mari kita rubah dari eksklusif menjadi inklusif. Jangan merasa paling benar. Jangan mau jadi follower tapi leader. Perubahan telah terjadi dalam hidup kita ya. Saya sebutkan beberapa contoh. Pak Loisa pindah ke Karawang setelah settle di Pekanbaru. Setelah memiliki KTP di sana, mereka harus pindah. Yang kedua, Bang Ceril keluarga akan pindah ke rumah baru. Dan Ito David sudah pindah ke rumah baru. Itu perubahan ya. Dan saya sendiri kemungkinan dalam hitungan bulan akan kehilangan pekerjaan
di Swiss karena pabrik ditutup. Jadi saya harus mencari pekerjaan baru. Ini sudah saya beritahu kepada Pak Loisa dan Pak Jitro sejak beberapa bulan lalu. COVID pun telah bertindak sebagai game changer, mengubah pola dan cara hidup kita dari bersosial dan beribadah. Jadi banyak sekali perubahan, seperti Tuhan berubah, mengubah cara-caranya, kita juga harus berubah seperti Tuhan mengubah caranya menghadapi dosa manusia. Perubahan yang terakhir yang dilakukan Tuhan adalah dalam rangka Natal juga. Untuk menyelesaikan kemelut dosa ini, Allah akhirnya turun gunung. Istilahnya tanda petik, bahkan lebih dari itu, turun langsung dari sorga melalui Maria yang melahirkan bayi Yesus, Sang Juru Selamat manusia ke dunia ini. Itulah cara Tuhan yang terakhir, yaitu cara keempat. Sebab cara-cara sebelumnya tidak juga membuahkan pertobatan seperti yang diharapkan Allah. Inilah cara terakhir yang mungkin yang Allah lakukan untuk menyelamatkan manusia itu. Dan hanya Tuhan yang Maha Kuasa lah yang mampu merendahkan dirinya. Jadi yang bisa merendahkan dirinya adalah yang kuat. Sebab kalau tidak kuat, dia tidak bisa merendahkan dirinya karena dia akan kehilangan segala-galanya. Tapi Tuhan tidak demikian. Seandainya pun maut, itu dia akan kalahkan. Karena Tuhan Maha Kuasa. Jadi dia pun rela ke liang kubur, karena kematian pun akan dikalahkan olehnya. Itulah sebagai inspirasi bagi kita. Menteri Agama yang baru mengatakan agama menjadi sumber inspirasi, bukan sumber aspirasi. Kiranya cara Tuhan yang terakhir ini, yaitu merendahkan dirinya, kita teladani sebagai pesan Natal yang bisa saya sampaikan. Tuhan sendiri merasakan bagaimana manis pahitnya sebagai manusia, dia juga pergi ke pesta. Jadi Tuhan tidak anti dengan adat. Tuhan Yesus juga tertawa, menangis dan sedih. Mari kita teladani Yesus Kristus dalam hidupnya. Dia hidup tidak inklusif, dia hidup inklusif, tidak eksklusif. Bahkan dia menanggalkan keagungannya hanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu Yohanes 3:16. Yesus lahir untuk menebus dosa-dosa kita semua. Selamat Natal untuk seluruh Pinoper Neoput Seril dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, demikian firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Gerang. Taha kalaki, jadi misalnya hita ngelian, setabi kita boy marsihaulan, ya, saling berpelukan. Saling berpelukan itu untuk saling menguatkan, untuk saling menghangatkan. Adong sada masalah dilandak, alana durina tajam. Sementara mereka dihadapkan pada masalah besar untuk bisa bertahan hidup. Masalah besar itu dingin. Jadi supaya mereka bisa bertahan, mereka berpelukan. Tetapi karena mereka ditakdirkan untuk memiliki duri yang sangat tajam, ketika mereka berpelukan, maka yang terjadi mereka saling menusuk. Mereka saling menusuk, bahkan tidak jarang di antara mereka saling melukai. Tetapi setiap orang menerima keadaan itu, setiap landak menerima keadaan itu, karena dengan cara itu mereka syukuri, mereka bisa saling menghangatkan, mereka saling menguatkan, dan mereka bisa melewati musim dingin yang sangat membunuh bagi mereka. Jadi artinya, adong perasa sakit, terluka, ya tidak apa-apa, ya. Namanya juga manusia, namanya juga bersaudara. Jadikan itu sebagai momentum untuk semakin lebih baik, untuk semakin lebih mengampuni. Asau nang marisuang peliatai, ya. Oni tuau doda dan tohamu alana
tuau don anon molo tuhamu mungkin belum pas alai tuau sendiri inom mana na selalu hu pesaton ya jala tentang mengampuni ampuni dosa orang yang bersalah kepadamu seperti ya kita mengampuni orang lain. Jadi kebetulan di tengah bagasot di dapur do tikisi au makatai do bapa nahinan lagi maniak manuk. Bodoh tidak toni sampai tangis do bapa nahinan madokon maulati mak boy do HP diulah kamu ya nakok kusongoni inna tentang mengampuni kebetulan datang persoalannya tuh inang tua lamhot nahinan. Jadi setabi borngin, setabi jabu ya. Jadi Sony mau rasa dan pola B pengengaku sebenarnya memang molo neng gejang boy dotong. Jadi ima pangidu aku tuita saluhuna lupakan. Berekamu ni senyumanku senyuman yang sangat manis. Alana tangadong tidak ada yang solot di rohaku. Tersoni ima bahasa halusna. Ya au soni do molo prinsip soni do. Maria ia do todikku madapot tonaka saudaraku. Baik saudara siat kita sinaga nang songoni hula-hulaku. Maria ia do todikku madapot tamu sude. La wapen nahamu songod dia onggau la sadong do lulamu na solok di bagas raku. Ikom Maria ia do rohaku madapat tok kamu mameret kamu sada persada keluarga tuna keluarga. Alana ido tona di damang do dainang na piga-piga hali itonahot tuau nang songoni hurasa tuhamu sudi alana dangau memilit bapa do oma. Memang ditakdirkan. Nga ditakdir honau anak ni damang do dainang nang songoni ita sudi. Nga ditakdir ho kita untuk bersaudara. Takdir. Itu bukan pilihan, takdir. Ya, jadi kehendak Tuhan itu. Mari kita hormati, ya mari kita syukuri, itu sudah takdir yang Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat Natal, menyambut tahun baru. Jadi, posrohata, Tuhan menyertai makin luar biasa, makin dahsyat keluarga pencari ke depan. Maliate.